Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan kami Dema Desa. Ya, mungkin sedikit memberikan gambaran dari narasumber kami, Pak Hendar ya. Mungkin di Garut sudah tak asing lagi dengan Pak Hendar. Ini Pak mengenai apa namanya idealnya gitu. Idealnya pembangunan desa atau pembangunan daerah itu seperti apa, Pak? Pembangunan, Menurut pandangan pembangunan Pak Hendar? merubah sesuatu dari yang semula ke arah kemajuan. Gitu. Ada ngaran ngabangun teh. Jadi dari arah yang katakanlah nilainya 1 menjadi 2 itu namanya pembangunan, Pak. Ya karena di masyarakat mah yang namanya pembangunan teh ngebangun kirim we kan gitu. Nah, itu Gitu. salah satu. Kalau tadinya tidak ada jalan baik, kemudian diperbaiki itu namanya pembangunan. Kalau manusia hari ini jelek, besoknya baik, maka itu namanya pembangunan. Jadi pembangunan itu suatu perubahan ke arah yang lebih baik, itu namanya pembangunan. Maka definisinya dulu. Nah, katakanlah di dalam satu wilayah di Urang, di sana di Cilawu. Cilawu ini konsep pembangunannya yang seperti sekarang ini, kemudian diukur oleh orang lain, nggak bisa. Karena yang mengukur diri kita sendiri. Kalau SDM kita seperti begini, maka pembangunannya harus seperti ini. Tuh bisa misalnya Cilawu ngukurnya ku profesor. Jadi hubungan erat misalkan kemajuan daerah tersebut itu dengan pola kepemimpinan di daerah tersebut itu. Sesuai. Sesuai. Da cek Gusti siga kitu. Urang mau nyiptakeun pamimpin lamun ti kaum manehanana. Betul. Maka itu yang diterima gitu. Nah, jadi orang tuh bisa nyaruakeun antara desa Pasanggerahan misalnya dengan desa Margalaksana. Karena tingkatnya beda, Pak. Desa Dangiang kemudian disamakan dengan Pasanggerahan. Anu secara geografis dia itu kan Pasanggerahan itu ada di perkotaan cenah. Kemudian di Dangiang itu di daerah perkampungan. Pegunungan. Kumaha cara ngukur namanya rek disaruakeun? Teu bisa, Pak. Oh, lebih maju Dangiang tibatan Pasanggerahan. Dari sisi pembangunan fisik is okay, karena memang itu di-cover oleh nasional, oleh provinsi dan juga kabupaten. Jalan juga kabupaten, beda sih Dangiang. Anu butuh jalan kirmir, butuh solokan diperbaharui, apa di Pasanggerahan betul Prayogi, Pak. Nah di Pasanggerahan Prayogi gitu, solokan. Eta ya solokan itu. Betul kan kemajuan desa mah. Tadi kan sebelumnya berbicara indeks ya. Indeks apa namanya? SDM ya. SDM misalkan pembangunan itu kan lagi ngobrolkan kirimir bungkul gitu. Lagi ngobrolkan misalkan sawah bungkul gitu. Pertanianan lagi kan udah dibangun. Nah, tinggal kita berhitung begini. Misalnya kalau kita perbandingan dalam 2 desa ini ya. Misalnya Pasanggerahan itu ternyata mayoritas penduduknya itu PNS. Terus kemudian yang dibangun yang maju buat mereka itu apa? Di Dangiang masyarakatnya itu petani. Apakah harus sama dengan Pasanggerahan? Kan tidak kan? Kemajuan betul. Nah, jadi sehingga kemajuannya berbeda. Kalaupun dalam kenyataannya dua-duanya maju. Karena penilaiannya yang berbeda gitu. Jadi cek urang Dangiang mah lamun disebut maju teh lamun cai curcor da urang marek tani. Jalan alus da urang mah rek ngakut hasil pertanian. Kan gitu cek urang Dangiang mah. Betul. Gang kadieu alus da urang mah resep ngarona. Nah, beda lagi dengan Pasanggerahan. Anu tentu banyak perumahan, anu ngaronana di dalam satu gerbang, ngaronana ge cukup dina gerbang, kan beda. Nah, ini berangkat daripada sebuah kemajuan. Nah, lalu bagaimana misalnya anu disebut pembangunanana? Kemajuanana terukurnya dari mana? Masyarakat desa Pasanggerahan tentu banyak, Pak, pendatang. Pendatang baru Pasanggerahan. Ya buktina abdi. Di Dangiang mah urang ditu bungkul. Nah, ini pun jadi berbeda cara penilaianana sehingga barometernya pasti akan berbeda. Nah, pembangunan anu di Dangiang nu diterapkeun jeung di Pasanggerahan diterapkeun tentu pasti berbeda. Makanya visi yang disampaikan oleh para kepala desa di desa bersangkutan itu seperti apa? Berarti hubungannya erat dengan rencana kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga bisa nyambung. Bisa nyambung. Nya atuh kabayangnya desa Pasanggerahan mah pusat ekonomi. Sadayana bang aya di Pasanggerahan. Oh iya.
Duit teh di favorit didinya. ya di Dabung Sari mah aya ge bank ieu Pak, Bang Bank Emok. Emo. Nah, itu bener gitu. Nah, sehingga ini pun berbeda, Pak. Nah, urang Pasanggerahan mah nyenak artos 100.000, Pak, utuh ka rumahna teh. Tapi urang Dangiang mah nyenak artos 100.000 teh berkurang dengan bensin. Bahkan lamun ku ojek mah kudu bayar ojek. Jadi itu 100.000 ka imah teh urang Pasanggerahan mah 100.000 ka imah teh. Da tinggal ngoronang ka ATM cepet. Cuman orang Pasanggerahan mun butuh sayuran teu boga uang. Nah, makanya ada yang dimaksud dengan subsidi silang. Kurang bisa saja lebih dari sisi ini, kemudian kurang dari sisi lain. Makanya harapannya koordinasi antar desa. Makanya ayeuna mah aya BUMDes bersama teh gitu Iya, ya. Kan itu kan berharap bahwa satu desa dengan desa yang lainnya itu saling menunjang dan saling mendukung dalam hal tahapan ekonomi. Jadi urang mah cenah disebut sejahtera teh lamun ekonomina geus maju. Padahal mah teuing siga kumaha dukanya dukan teh. Da abdi ses ekonom abdi mah. Da majuna lemur oge nu tadi teh cek pangresa tadi bahwa oh di dieu mah kudu jalan alus kudu nah itu mah dari sisi lain. Pasanggerahan mah jeung desa Cilawu teu butuhan eta. Kabeneran aya visi kepala desa misalnya urang Pasanggerahan disaruakeun jeung urang Dangiang atuh beda tuh Pak. Beda tuh boga jalan desa kan si itu mah. Iya. Itu mah desana jalan lemur unggul, jalan lingkungan sana jalan desa deui. Anu tentu rek ngagedean jalan geus hese. Cenah pembangunan, orang gedean sana jalan ngabangun palebang mana. Ya Hasil juga belum tentu. sigana mungkin gitu Pak, pembangunan tingkat desa oge sigana bekat kubingung can waya we. Nya akhirnya gitu. Nah makanya abdi berharap bahwa tina obrolan seperti ieu teh, ieu teh ada bias terhadap pembangunan Garut. Betul. Garut tadi disaruakeun misalnya jeung Bandung atuh mah bisa, betul. Mal bisa. Ya kemarin kan ku Bapak dijelaskan bahwa 83%. 83,7% lahan 83. BKSDA. Oh, lahan BKSDA. Lahan BKS. Artinya dikuasai oleh pemerintah pusat. Sok Cilawu itu dari 18 desa sabaraha desa anu dia itu masuk ruang lingkup misalnya lahan BKS atau ruang PTPN misalnya, BKSDA. Wah, lega pisan. Sehingga bangunanna geus saya tingkat. Ya alhamdulillah 5 tahun terus dibangun. Amin. Amin. Nah, jadi eta oge naon namina teh urang teh teu bisa nyalahkeun pamarentah yen masih teu bisa ngabangun. Duit desa dikamanakeun teu bisa kitu. Duit APBD dikamanakeun. Teu bisa kitu. Jadi nya urang kudu partisipatif lah. Partisipasi bidang pemikiran, partisipasi di bidang namanya teh berbagi informasi. Nah urang merenya urang salaku warga Cilawu tentu urang ngabantuan oge kudu ngabantuan baik ke masyarakat maupun ke pemerintahan dina tadi partisipasi teh ya sok sanajan gitunya dina ngabantu teh ngan saukur kagolongkeun ngan saukur tilu. Nah urang teh dina pemikiranna, nah urang teh dina tanagana, nah urang teh dina duitna. Biayana. Kan biaya misalnya pemerintah geus siap ngucurkeun dana lah. Nah, kemudian angka partisipasi urang teh di palebah mana? Seperti kumaha? Minimal dari secara konsep atuh. Misalnya dimaksud dengan pembangunan di desa Sukamukti misalnya atau di desa Sukatani teh siga kumaha gitu. Maka idealnya kemarin kan ngobrolan Pak bagian jeung aya pengurus partai. Kan seharusnya konsep idealnya kan seperti ku Bapak dijelaskan teh. Jadi setiap kader-kader partai itu ketika terjadi Musrembang, Musdus gitu di tingkat kecamatan harus mengikuti supaya perkembangan di daerah tersebut itu bisa update. Nah, moal aya, karena kalau kasusnya misalnya si pengurus partai ini update, moal aya pengurus partai anu urang kabagean naon. Karena dia tahu dia yang merumuskan, dia yang akan melaksanakan. Iya. Setelah dari mana dia bisa berpartisipasi untuk membangun? Setelah dari mana dia berpartisipasi untuk mendidik? Mungkin itunya. Setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali dia itu ketemu dengan konstituen. Bukan konstituen, dengan yang dipilihnya.
atau misalnya anggota dewan. Melalui resesnya dia itu akan dilakukan pendidikan politik. Kalau dengan pusat mungkin 2 bulan sekali. Jadi reses anggota DPR RI 2 bulan sekali, anggota provinsi jeung kabupaten mah 6 bulan sekali. Opat sampai. Sehingga ketemu dengan mereka dalam hal pendidikan politik ini sering. Tetapi kan anu dimaksud pendidikan politik kan pentingnya mengalaksakeun. Dalam kurun waktu 4 bulan ini, sementara anggaran itu hanya 1 tahun 1 kali. Artinya, teu bisa setiap apa yang diaspirasikan kita ke dewan itu mutlak menjadi konsep mual atau dasar sakali mahena ngeunyeuna. Jadi ideal nama mereka diarahkan. Konstituen itu diarahkan. Komo struktur partai diarahkan untuk mengikuti perkembangan wae di desa. Yaitu melalui musrenbang. Komo ti musdus keneh. Lebih bagus ya, Pak? Lebih bagus. Soalnya kan pengurus desa itu kan lebih dari 10 orang. Sementara dusun di tiap desa itu tidak akan lebih dari 4. Artinya dari musyawarah dusun, kemudian kita merumuskan apa yang diharapkan di kampung itu, ke kemajuan teh. Kemudian digabung apa yang menjadi program prioritas di dusun itu dan disampaikan pada musrenbang des. Harapannya menjadi program prioritas juga di desa. Jadi si aspirasi ini tersampaikan. Tahun hareup orang teh nyaho program nu urang ieu teh kan bisa diaku, Pak. Lamun bisa mau abdi baheula pernah mengusulkan ke DPR RI bahwa lamun bisa mah cenah aya programnya make plakat. Si ieu teh pamere si anu gitu. Betul. Karena diinget ke masyarakat. Jadi kesimpulan obrolan hari ini itu, Pak, sebetulnya kaitannya kesejahteraan dengan mekanisme atau tata urutan program itu sebetulnya ini mungkin ya yang harus diperbaiki. Mungkin salah satunya. Dari obrolan ini aja ya. Jadi saran ti abdi mah bahwa sebelum kita memvonis bahwa kita ini sebenarnya daerah teu maju. Naon atuh teu maju teh? Terus naon kudu dibantu? Kan bingung. Betul. Iya pengalaman abdi. Ketika abdi datang ke satu lembaga di Jakarta, harapan kieu, pedamena urang Garut Wungkul. Kang cik atuh bantuan Garut teh kemajuan. Naon nu akan kudu dibantu? Cik maneh boga naon atuh cik kekurangan Garut teh kan bingung abdi lagi. Nah, teu bisa, termasuk Cilawu. Naon sih kekurangan di desa anu teh? Naon kekurangan desa anu? Nah, sehingga orang identifikasi dulu. Ya, pertama dari karakteristik masyarakat mungkin. Sebenarnya hayangna siga kumaha. Kedua karakteristik pengurus masyarakat itu sendiri, yang ketiga secara geografis. Dari Cilawu mah kan satu sama lain teh teu nyambung ya, manya kudu nyen jambatan mah ti momongan ka momongan. anu sebut hayang jadi partisipasi sosial manya kitu. Kan enggak juga begitu. Atau mungkin Cilawu mah urang arahkeun teh misalnya ka desa wisata misalnya gitu. Da, secara geografi dan topografi seperti gitu. Ya itu mah kumaha lingkunganana. Da tadi teh nu ngukurna lingkungan maranehanana keneh. Ulah desa Pasanggerahan dijadikan desa wisata mah atuh. Tapi di Tanyang itu desa di mana gitu. Potensialnya di mana gitu. Potensial di mana gitu. Maka ieu teh kudu rembug kecamatan. Bukan hanya desa. Maka di musrenbang kecamatan itu harus jelas. Jadi sok sanajan ti desa marawa program prioritas. Keur desana, keur kecamatan mah cantang tuh eta program prioritas. Gitu, Pak. Betul. Ya, obrolan ini mungkin jadi gambaran bagi kawan-kawan yang lain. Dan sebelum kita lanjutkan untuk jeda dulu ya. Seperti itu ya. Kawan-kawan, untuk sesi ini kita jeda dulu ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan nanti obrolannya kita sambung lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.